Shalom sahabat GKI yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan terus-menerus mengalami sapaan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, dan kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami untuk menemukan dan melakukan kehendak Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan saat ini. Kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Nah, sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, dalam sapaan gembala akhir pekan ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Demikian firman Tuhan bagi setiap kita. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara sekalian bahwa saat ini Indonesia sedang mengemban satu peran yang penting, yaitu presidensi G20. G20 adalah sebuah forum kerjasama antar negara dan punya peran besar, punya andil yang besar di tengah situasi dunia yang saat ini sedang terjadi. Di tengah situasi internasional yang penuh dengan tantangan, ekonomi dunia yang cenderung merosot, dan berbagai krisis yang terjadi, utamanya krisis relasi di antara anggota-anggota G20 di tengah konflik antara Rusia Ukraina, agaknya menjadi sebuah situasi krisis yang saat ini terus memanas di tengah pertemuan G20 di mana Indonesia sebagai presidensinya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi itulah Indonesia kemudian mengangkat sebuah tema, yaitu pulih bersama, bangkit perkasa. Melalui tema itu, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Jelas sekali di dalam tema ini nampak terkandung sebuah pesan semangat persaudaraan yang ingin disuarakan Indonesia untuk menjadi jiwa dalam melaksanakan pertemuan negara-negara anggota G20. Di tengah krisis relasi yang menjadi tantangan saat ini di antara negara-negara anggota G20, Indonesia menyuarakan supaya persaudaraan terus menjadi semangat yang diperjuangkan. Sahabat GKI, perjumpaan antara Ananias dan Saulus dalam bacaan kita hari ini sebenarnya juga dilatar belakangi sebuah krisis relasi di antara keduanya yang tengah terjadi saat itu. Krisis relasi antara Saulus dan juga para pengikut Kristus, termasuk Ananias di dalamnya, yang dikarenakan keinginan Saulus untuk menghabisi para pengikut Kristus. Namun dalam perjalanan Saulus ke Damsyik untuk mewujudkan keinginannya itu, Saulus justru mengalami perjumpaan dengan Yesus yang membuat Saulus kemudian kehilangan penglihatannya dan harus dituntun oleh teman-teman seperjalanannya. Saulus dari seorang yang penuh ambisi, penuh kuasa, menjadi tidak berdaya, menjadi lemah,
Bahkan ia harus ditolong oleh teman-temannya. Ia menjadi seorang yang membutuhkan pemulihan. Seringkali kita beranggapan bahwa hanya Sauluslah yang membutuhkan pemulihan di dalam kisah ini. Ternyata tidak. Ternyata Ananias pun juga sebenarnya membutuhkan pemulihan di tengah krisis relasi yang sedang terjadi. Ananias sebagai seorang murid Tuhan yang mendapatkan penglihatan dari Tuhan untuk menemui dan memulihkan Saulus juga butuh pemulihan. Mengapa? Karena sebenarnya dia punya keraguan, dia punya ketakutan, dia punya kekhawatiran untuk bertemu, untuk menjumpai Saulus. Dia takut dengan segala resiko yang akan diterima ketika dia bersedia untuk menjumpai Saulus. Dia sudah mendengar seperti apa seorang Saulus itu. Karena itulah seorang Ananias menjadi ragu untuk mau menerima dan menjumpai Saulus. Ananias juga butuh pemulihan dari rasa takutnya, dari kekhawatirannya untuk mau menerima seorang Saulus. Nah, sahabat GKI, dalam ayat 17 yang tadi kita baca, maka di sanalah kita menemukan bukan hanya seorang Saulus yang pada akhirnya akan mengalami pemulihan dari ketidakberdayaannya, tetapi Ananias juga telah mengalami pemulihan. Nampak sekali ketika dia akhirnya memiliki keberanian untuk menjumpai Saulus dan menyapanya dengan kata saudaraku. Ananias seorang yang ragu, yang awalnya takut untuk menerima Saulus, sekarang justru malah menyebut Saulus menjadi saudaranya. Di mata Ananias, Saulus tidak lagi menjadi seorang musuh atau seorang yang mengancam kehidupannya, tetapi Saulus disambutnya, dirangkulnya sebagai seorang saudara. Dan apa yang menarik saudara sekalian dari kata saudara yang disebut oleh Ananias ini? Kata saudara di dalam bahasa Yunani itu memakai kata adelphos. Kata adelphos itu sendiri berarti rahim. Rahim yang menjadi milik perempuan adalah sebuah organ tubuh yang menghadirkan rasa aman, rasa nyaman, penuh kasih dari seorang perempuan kepada anaknya. Dengan kata lain, ketika Ananias menyapa Saulus dengan kata saudaraku, maka semangat persaudaraan Ananias adalah sebuah kerinduan untuk menciptakan penerimaan bagi seorang Saulus dengan rasa aman, dengan rasa nyaman, penuh kasih, penuh kehangatan. Itulah Ananias yang dipulihkan, dan pemulihannya menjadi sarana bagi Saulus untuk juga mengalami pemulihan, dan mereka pun kemudian pulih bersama-sama menjadi satu persekutuan yang indah sebagai murid Tuhan. Nah, sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai gereja hari ini? Sudahkah kita hidup dalam pemulihan sebagaimana Ananias yang mau menyambut setiap orang dengan semangat persaudaraan di tengah krisis relasi yang tengah terjadi? Bukankah itu juga yang menjadi tantangan kita sebagai gereja hari ini? Bagaimana kita membangun relasi dengan berbagai situasi, dengan berbagai lembaga, dengan berbagai pribadi yang ada di sekitar gereja. Apakah kita sudah punya semangat, kesediaan untuk membangun persaudaraan dengan mereka, dengan menghadirkan persaudaraan yang hangat, yang penuh kasih, sebagaimana rahim yang dimiliki oleh seorang perempuan? Kiranya persaudaraan yang lahir dari Delphos atau rahim itulah yang menjadi semangat kita dalam menghadapi krisis relasi yang ada di sekitar kita. Sama, semangat persaudaraan
di tengah krisis relasi antar negara G20 yang saat ini juga menjadi tantangan bagi Indonesia, semangat persaudaraan untuk pulih bersama, bangkit perkasa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu, memohon hati yang senantiasa mau Tuhan pakai, Tuhan bentuk, untuk menjadi hati yang penuh kasih, yang mau membangun persaudaraan, menerima sesama, dengan kehangatan, dengan rasa aman, dan juga dengan sebuah persekutuan yang nyaman. Kiranya Engkau memakai kami dengan segala peran kami untuk menghadirkan semangat kasih persaudaraan di tengah kehidupan yang kami jalani ini. Kami juga berdoa untuk Indonesia dalam perannya sebagai presidensi G20. Kiranya Tuhan juga menolong dan juga memampukan. Di tengah krisis-krisis yang ada di tengah dunia ini, kiranya Engkau memakai bangsa kami untuk mengusahakan kedamaian, kesejahteraan, keamanan, perdamaian bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan permohonan ini. Amin. Sampai di sini sapaan Gembala GKI. Sampai bertemu dalam kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati sahabat sekalian.